Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Akmalia, mahasiswi IAIN Zawiyah Cakra Langsa, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum tata surya. Berikut video selanjutnya. Selamat menonton! Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Ukurannya sekitar 109 kali diameter bumi. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Jarak rata-rata matahari dari bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Mengapa matahari disebut sebagai pusat tata surya? Hal itu karena matahari adalah bintang yang memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan bintang-bintang lainnya, sehingga matahari bisa memuat planet-planet dan benda langit lainnya bergerak mengitari orbitnya. Dengan kata lain, gravitasi yang dimiliki matahari membuat seluruh planet tetap berada dalam orbit masing-masing. Alasan mendasar inilah yang membuat matahari menjadi pusat tata surya. Planet pertama yang akan kita bahas adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya kita. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Meski begitu, Merkurius bukan planet terpanas dalam tata surya kita loh. Sama seperti Venus, Bumi, dan Mars, Merkurius juga merupakan planet berbatu. Planet ini memiliki permukaan padat yang tertutup kawah. Selanjutnya, rotasi dan revolusi Merkurius. Sehari di Merkurius berlangsung selama 59 hari di Bumi. Ini jauh lebih lama dari waktu rotasi Bumi yang hanya 1 hari atau 24 jam. Setahun di Merkurius berlangsung selama 88 hari di Bumi. Ini jauh lebih cepat dari Bumi yang membutuhkan waktu rata-rata 365 hari untuk berevolusi. 2. Venus.
Planet ini sering disebut sebagai kembaran planet Bumi. Kenapa? Karena ia memiliki kemiripan dalam struktur dan ukurannya dengan Bumi. Hal yang menjadi ciri khas Venus adalah planet ini berputar ke arah yang berlawanan dari kebanyakan planet. Rotasi dan revolusi Venus. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari di Bumi. Ini jauh lebih lama dari waktu rotasi Bumi yang hanya 1 hari atau 24 jam. Setahun di Venus berlangsung selama 225 hari Bumi. Ini jauh lebih cepat dari Bumi yang membutuhkan waktu rata-rata 365 hari untuk berevolusi. Venus memiliki atmosfer yang tebal, karena itulah Venus menjadi sangat panas. Venus memiliki permukaan yang aktif dan bisa menghasilkan gunung berapi. Venus berputar berlawanan arah dengan Bumi dan sebagian besar planet lainnya. 3. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Sejauh ini, Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Meskipun Bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya, Bumi adalah satu-satunya dunia di tata surya kita yang memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Struktur dan permukaan Bumi. Bumi adalah planet terestrial, artinya Bumi terbentuk dari material bebatuan, sama seperti Merkurius, Venus, dan Mars. Bumi terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu inti dalam Bumi, inti luar Bumi, mantel, dan kerak Bumi. Atmosfer Bumi memiliki ketebalan yang tepat untuk menjaga planet tetap hangat, sehingga makhluk hidup seperti kita bisa tinggal di Bumi. Rotasi dan revolusi Bumi. Rotasi Bumi berlangsung kurang dari 24 jam. Rata-rata rotasi Bumi adalah 23,9 jam. Revolusi Bumi berlangsung selama 365,25 hari. Tambahan 0,25 itu berarti setiap 4 tahun kita perlu menambahkan 1 hari ke kalender kita, yaitu tahun kabisat. 4. Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi, kalau rotasinya 25,62 jam. 5. Jupiter. Jupiter merupakan salah satu dari 8 planet yang berada dalam tata surya. Planet ini termasuk dalam kategori planet luar, karena letaknya yang berada di luar sabuk asteroid. Terletak pada urutan kelima dari matahari, Jupiter merupakan planet dengan dimensi besar. Waktu periode orbit Jupiter adalah selama 12 tahun, dengan lama 1 hari adalah 9 jam dan 56 menit. Satelit yang dimiliki oleh Jupiter berjumlah 67 satelit. Yang terbesar bernama Ganymede. Jupiter merupakan jenis planet gas yang memiliki komponen penyusun utama berupa hidrogen dan helium. Namun Jupiter memiliki inti elemen berat yang bermassa 10 kali massa Bumi. 6. Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Saturnus memiliki jarak yang sangat jauh dari Bumi, namun berkat cincinnya yang menonjol, planet ini masih dapat dilihat melalui teleskop. Sebenarnya, tidak hanya Saturnus yang memiliki cincin, Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin, namun tidak seistimewa cincin Saturnus. Saturnus merupakan raksasa gas yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Ia memiliki volume yang lebih besar dari Bumi, dengan massa 95 kali massa Bumi. Ekuator Saturnus tampak bengkak
dan kutubnya mendatar. Kondisi ini disebabkan oleh putaran Saturnus yang berkecepatan tinggi. 7. Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya dengan suhu terendah mencapai 49 Kelvin. Atmosfer Uranus mempunyai struktur awan berlapis-lapis dan kompleks, serta diperkirakan lapisan awan terendahnya terdiri atas air dan lapisan awan tertingginya terdiri atas metana. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Uranus mengitari matahari sekali dalam 84 tahun. Jarak rata-ratanya dari matahari kira-kira 3 miliar kilometer. 8. Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameternya dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 SE atau sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, nitrogen, dan kandungan es yang besar seperti es air, amonia, dan metana. Astronom kadang-kadang mengategorikan Uranus dan Neptunus sebagai raksasa es untuk menekankan perbedaannya. Seperti Uranus, interior Neptunus terdiri dari es dan batu. Metana di wilayah terluar planet merupakan salah satu penyebab kenampakan kebiruan Neptunus. Selanjutnya kita akan bahas asteroid, sebuah benda di langit. Barangkali sudah sering kita mendengar tentang asteroid. Hal ini sudah banyak sekali orang-orang yang membahas tentang ini. Selain itu, pada pelajaran sistem tata surya di bangku sekolah, asteroid juga sudah sering disinggung. Asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan yang menggerombol membentuk sebuah sabuk raksasa. Asteroid juga disebut sebagai planet minor atau planetoid. Asteroid merupakan benda langit yang apabila kita lihat dari dekat menyerupai bebatuan. Jumlah asteroid ini banyak sekali dan mereka memiliki orbitnya sendiri. Adapun orbit dari asteroid ini berbentuk elips. Asteroid beraktivitas di angkasa dengan bebas. Asteroid terbentuk dari zat-zat yang terdiri atas tanah liat, silikat, dan lain sebagainya. Ciri-ciri asteroid: bentuknya tidak beraturan, mengorbit pada matahari, tersusun atas debu dan es, memiliki ukuran yang lebih kecil daripada planet kerdil. Jumlah terbanyak terdapat di sabuk asteroid yakni di antara Mars dan Jupiter. Benda langit yang tidak aktif, memiliki suhu sangat dingin, memiliki permukaan yang berbatu, dan jumlahnya banyak sekali dan tersebar di seluruh tata surya. Orbit, garis edar yang dimiliki setiap planet. Tata surya terdiri dari planet yang mengorbit pada matahari. Namun, tahukah kamu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan orbit? Orbit adalah suatu jalur berulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek lainnya, sehingga orbit adalah lintasan tetap, teratur, dan berulang pada suatu benda dalam mengelilingi benda lainnya. Orbit dapat berbentuk lingkaran ataupun elips, bergantung pada benda itu sendiri. Orbit benda akan tetap karena berpengaruh dari gaya gravitasi pusat orbit dan juga gaya sentripetal keluar yang dihasilkan oleh kecepatan benda saat mengorbit.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.